Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Fajar Alfianto dengan NIM 23212121176 dari kelas 3E HKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Hamar dan beserta artinya dan beserta tafsirnya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama pengertian Homer. Homer sendiri merupakan istilah yang merujuk pada minuman yang memabukkan. Minuman tersebut dilarang di dalam Islam. Homer sendiri mencakup segala sesuatu yang memabukkan. Bukan hanya memabukkan saja, tetapi minuman tersebut terbuat dari anggur. Hal ini didasarkan pada firman Allah di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang menyatakan bahwasanya Homer dan judi mempunyai dosa atau memiliki dosa yang sangat besar. Meskipun ada manfaatnya dan dosa tersebut lebih besar dari manfaatnya. Selanjutnya ada dalil tentang Homer. Dalil tentang Homer sendiri ada 3, yaitu yang pertama di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, yang kedua ada di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, dan yang ketiga ada di Quran Surat An-Nahl ayat 67. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang bunyinya Yas'alunaka 'anil hamri wal maisiru qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnasi wa ismuhu ma akbar min naf'ihim wa yas'alunaka mada yunfikuna kulil taf'u kadalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, yang artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamr dan judi, dan katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Dan selanjutnya tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Di dalam ayat ini, Allah sendiri memberikan jawaban atas pertanyaan umat tentang khamr atau minuman keras dan juga bisa disebut judi itu. Meskipun ada beberapa manfaat seperti keuntungan ekonomi dari perdagangan tersebut, tetapi kita mendapatkan dosa dan kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar. Karena ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam nilai moral dan spiritual itu lebih diutamakan daripada nilai keuntungan material. Selanjutnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal arlamu rijisa man amali saitoni fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi,
berkorban untuk pahala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Selanjutnya ada tafsir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Di dalam ayat ini menegaskan bahwasanya dilarang dengan tegas terhadap khamr atau larangan yang tegas terhadap khamr dan perjudian, serta menyebut keduanya sebagai kotor dan termasuk di dalam perbuatan yang berasal dari setan. Allah sendiri memerintahkan umatnya untuk menghindari kedua hal tersebut agar mereka memperoleh kebaikan. Hal ini sendiri menunjukkan bahwasannya menjauhi tindakan yang dapat merusak moral dan spiritual merupakan suatu kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dalam hidup. Kemudian selanjutnya Quran Surat An-Nahl ayat 67 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samartin nahili wal a'labi tattahiduna minhu sakaraw wa rizqa hasana inna fidalika la ayatal liqaumi ya'qilun, yang artinya dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda atau kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 67, yaitu yang pertama, dan dari buah kurma dan anggur. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada manusia. Misalnya buah kurma dan buah anggur. Buah kurma dan anggur sendiri dikenal sebagai sumber makanan dan minuman yang bernutrisi dan juga bermanfaat. Terus yang kedua, kamu ambil minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Allah sendiri sudah mengingatkan bahwasanya dari kedua buah tersebut bisa dihasilkan dua jenis produk minuman yang memabukkan seperti khamr, dan juga produk yang memberi manfaat yaitu madu dan hasil olahan yang halal. Meskipun demikian, kurma dan anggur sendiri dapat menghasilkan khamr dan memabukkan dan diharamkan. Dan pada saat yang sama juga bisa memberikan rezeki yang baik apabila dimanfaatkan dengan benar. Seperti di dalam bentuk sari buah atau produk lain yang tidak memabukkan. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, ada sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda atau kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Allah sendiri mengajak umat manusia untuk merenung dan juga berpikir mengenai kebesarannya, keberagaman, manfaat yang diberikan. Buah-buahan menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan Allah dalam menciptakan. Kemudian dari ketiga ayat tersebut bisa disimpulkan bahwasanya ayat tersebut menunjukkan meskipun khamr memiliki beberapa manfaat, namun ada juga kerugian yang ditimbulkannya, yaitu di dalam ajaran Islam larangan khamr itu tidak hanya ditunjukkan untuk kalangan individu atau sendiri, melainkan juga untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Melalui proses penurunan ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr itu bisa menggambarkan
pentingnya perubahan terhadap konteks sosial, agama, dan agama. Dari pengakuan awal hingga pelarangan, umat Islam dibimbing untuk perlahan meninggalkan kebiasaan yang merugikan. Contohnya minum khamar itu. Tafsir yang diterapkan juga mencerminkan pendekatan hukum yang penuh kebijaksanaan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan baik terhadap agar masyarakat dapat beradaptasi dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang tafsir khamr dan artinya beserta tafsirnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.